Mari kita siapkan hati untuk kita boleh menerima firman Tuhan pagi ini. Tuhan, mari Bapa pagi ini Tuhan, terus Kau yang beracara dalam hidup setiap kami. Roh-Mu terus bergerak di hidup setiap kami Tuhan pagi ini. Dan biar pagi ini Tuhan kami boleh menerima firman-Mu Tuhan. Firman yang akan mengubahkan setiap hidup kami Tuhan, cara pandang kami. Biar kami Tuhan boleh menjadi Tuhan pelaku-pelaku daripada firman-Mu Tuhan. Mari Bapa, siapkan wadah kami Tuhan, hati kami, untuk kami boleh menerima firman-Mu pada pagi ini Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Ya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dan saya dapat tentang favor of God, yaitu perkenanan Tuhan. Tadi kita nyanyikan lagu terakhir, perkenan Bapak. Karena saya percaya ketika ada perkenanan Tuhan hadir dalam hidup setiap kita, tadi saya berdoa Tuhan akan lakukan apapun dalam kehidupan setiap kita. Bukan cuma soal berkat, bukan cuma soal mukjizat dan keajaiban yang kita rindukan. Tapi saya percaya lebih daripada itu, ada perkenanan Tuhan yang menjadi prioritas utama kita pada hari ini, pada hari-hari ini. Karena saya percaya ketika ada favor of God turun dalam hidup setiap kita, tanpa kita pikirkan, tanpa kita serukan, Tuhan sudah akan sediakan bagi setiap kita, saudara. Amin. Maka dari itu pagi ini kita akan belajar tentang favor of God. Kita mau buka dari 2 Tawari 16 ayat 9, saudara. 2 Tawari pasal yang ke-16 ayat yang ke-9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini kau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Kalau boleh saya artikan favor of God, yaitu adalah ketika Tuhan benar-benar mencurahkan semuanya, menunjukkan semuanya pada hidup kita. Dikatakan karena mata Tuhan menjelajah untuk melimpahkan. Melimpahkan itu saya percaya bahwa itu adalah sesuatu hal yang besar. Bukan memberi, tapi melimpahkan, menumpahkan semuanya. Dan ketika Tuhan melimpahkan, dikatakan kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia, terhadap umatnya yang sungguh-sungguh mencari perkenanan Tuhan, yang sungguh-sungguh merindukan. Tapi kenapa dikatakan dalam hal ini engkau berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai dari hari ini, sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Karena masih banyak ikatan yang masih menempel, dosa yang masih mengikat. Itu yang membuat kita harus berperang setiap hari, saudara. Yang membuat kita harus berperang, mengalahkan semua kelemahan, mengalahkan semua ikatan, semua apapun yang mengikat hidup kita, yang membelenggu hidup kita. Tapi satu hal yang Tuhan katakan, Dia akan melimpahkan kepada siapa yang bersungguh hati di dalam Dia. Favor atau perkenanan Tuhan adalah Tuhan mengarahkan wajahnya kepada kita dan melimpahkannya di dalam dirinya kepada kita. Saya percaya Tuhan terlebih dahulu mengasihi setiap kita, saudara. Amin. Tuhan terlebih dahulu dari kita sudah katakan Dia baik, sungguh baik. Dia yang rela mati, bangkit. Minggu depan kita akan memperingati hari Jumat Agung dan juga Paskah. Hari di mana kita tahu bahwa itu adalah penyelamatan yang sejati yang terjadi di dunia ini. Dia Tuhan yang rela mati dan Dia Tuhan yang bangkit pada hari yang ketiga. Itu adalah bukti Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Saya kadang suka mikir, saudara, kalau Tuhan gak rela mati buat kita, ini apa jadinya kita hari ini, saudara? Kalau Tuhan hari itu tidak punya hati hamba, kalau Yesus hari itu gak punya hati hamba, apa jadinya umat Tuhan hari-hari? Gak bisa kepikir, gak bisa kebayang, saudara. Tapi satu hal yang saya yakini,
itu adalah anugerah terbesar yang Tuhan beri dalam hidup setiap kita. Yakobus 1 ayat 17 sampai 18. Yakobus 1 ayat 17 sampai 18. Hari ini banyak ayat yang kita baca ya saudara. Yakobus 1 ayat 17 sampai 18 berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerahnya yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, dari Bapa kita. Dan tidak ada yang bisa mengubah itu semua. Kita adalah anak-anak Tuhan, amin. Kita punya Bapa, maka otomatis ada koneksi antara anak dan juga Bapa. Bapa akan memberikan semuanya kepada anaknya. Tidak ada yang bisa mengubahkan itu. Itu adalah jalan yang sudah ditentukan oleh Tuhan sendiri. Dan dikatakan ayat 18, atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya pada tingkat yang tertentu kita menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. That's why kenapa kita disebut ciptaan Tuhan yang sempurna. Karena kita berbeda dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Kita diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Kita berbeda dengan ciptaan yang lainnya. Dan pada waktunya nanti dikatakan kita akan menjadi anak sulung. Kita akan menjadi yang akan menikmati setiap janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Allah Bapa terlebih dahulu mengasihi kita. Makanya kenapa hari-hari ini kita harus mengasihi Tuhan, harus istilahnya membalas kebaikan Tuhan. Ya karena Dia yang sudah terlebih dahulu mengasihi setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Kematiannya itu sudah menjadi bukti nyata untuk kita semua. Kita nggak bisa menawar itu. Jangan cuma kita istilahnya, oh ya setiap nanti Paskah kita cuma memperingati dan kita tidak mengambil sebuah hikmah dari apa yang namanya Paskah di dalam hidup kita. Tapi mari hari-hari ini belajar untuk kita mengerti Dia terlebih dahulu mengasihi setiap kita. Dia terlebih dahulu mencintai hidup kita. Dia terlebih dahulu baik bagi setiap kita. Dan sudah seharusnya kita sebagai anak-anaknya membalas kebaikan Bapa. Perkenanan Tuhan, favor of God, bisa juga diartikan adalah perhatian Tuhan yang terarah kepada kita. Kita mungkin sering dengar matanya tertuju kepada anak-anaknya, kepada umatnya. Matanya tertuju pada setiap kita. Dan perkenanan Tuhan itu adalah bentuk perhatian Tuhan, care-nya Tuhan sama kita. Sama seperti ketika seorang yang sakit buta yaitu Bartimeus, dia berseru dengan iman, Tuhan, Tuhan, tolong sembuhkan. Di antara kerumunan banyak orang hari itu, Yesus berjalan di banyak kerumunan banyak orang. Dan ada seorang buta yang mungkin berdiri di pinggir di belakang kerumunan orang dan dia cuma bisa berteriak. Dia nggak bisa ngelihat Tuhan, dia nggak bisa istilahnya ngikutin Tuhan dengan matanya karena dia buta. Dia cuma mendengar ada juru selamat akan datang dan lewat di jalan itu. Dan Bartimeus dengan iman dan dia berseru, Tuhan, Tuhan, tolong sembuhkan aku. Bayangin saudara ya, kalau misalnya kita di tengah keramaian banyak orang jalan terus ada yang manggil, itu saya rasa peluang mendengarnya itu tidak 80%. Mungkin 50-50 atau mungkin 40-60 atau 30-70. Karena saking banyaknya orang, saking riuhnya suasana di situ. Dan saya percaya semua orang yang di situ nggak diam, tapi semua kan berteriak dan berseru.
Yesus berjalan di tengah kerumunan banyak orang. Dan ada seorang yang namanya Bartimeus berseru dan bersorak, berteriak, Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan aku. Markus 10 ayat 51. Apa yang Tuhan jawab hari itu? Markus 10 ayat 51 kepadanya. Tanya Yesus kepada Bartimeus, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Yesus lagi jalan di tengah keramaian. Bartimeus berteriak, dan seketika itu Yesus berhenti dan mengarahkan pandangannya kepada seorang buta, yaitu Bartimeus. Dia mendekati dan berkata, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ini pertanyaan yang sama yang mungkin ditujukan kepada kita hari-hari ini. Apa yang kau kehendaki, Koheri, supaya aku Tuhan perbuat bagimu? Apa yang kau kehendaki supaya aku Tuhan Allahmu berbuat bagimu? Bartimeus dengan semua kelemahan dan kekurangan yang dia miliki, dia punya iman, dia punya keyakinan bahwa yang berjalan, yaitu yang namanya Yesus, dia bisa menyembuhkan. Kita yang lebih baik keadaannya dari Bartimeus, apakah kita punya iman yang sebesar itu, saudara? Apakah kita punya rasa percaya yang sebesar itu? Dia nggak bisa ngelihat Tuhan, tapi dia cuma percaya dia bisa nyembuhin, Tuhan bisa nyembuhin. Kita yang bisa melihat, kita yang masih bisa mengusahakan, apakah kita punya iman seperti Bartimeus? Itu pertanyaan buat kita, saudara, hari-hari ini. Hari ini ada dua hal di Alkitab di mana favor of God turun. Yang pertama kita akan buka dari Imamat 26 ayat 9 sampai 13. Imamat pasal yang ke-26 ayat 9 sampai 13. Dan aku akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak, dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Perkenanan Tuhan terjadi untuk bangsa Israel. Ketika Tuhan berfirman untuk mereka keluar dari tanah Mesir, ada perkenanan Tuhan yang mulai hadir ketika Tuhan berfirman hari itu. Tuhan akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatnya Tuhan. Tuhan yang akan melepaskan kuk di atas mereka dan membuat bangsa Israel boleh berjalan dengan tegak. Meskipun, saudara, tidak untuk waktu yang singkat, meskipun tidak mulus, banyak hal yang terjadi, story dari bangsa Israel keluar sampai menuju kepada tanah perjanjian. Berganti-ganti pemimpin, tapi tetap ada favor of God yang turun untuk bangsa Israel. Karena apa? Karena Tuhan yang memilih, karena Tuhan yang sudah menentukan, hai, kamu akan menjadi umatku dan
aku akan menjadi Allahmu. Aku akan membuat engkau keluar dari tanah Mesir. Tuhan Allah mengarahkan perhatiannya, pandangannya kepada bangsa Israel hari itu. Meskipun ya tadi saya katakan tidak mulus, mungkin banyak hal yang terjadi, banyak proses yang terjadi. Dan saya percaya Tuhan sudah mengarahkan perhatiannya kepada kita semua di tempat ini. Jawabannya, kuncinya, apakah kita mau bersungguh-sungguh hati? Tadi di ayat yang awal-awal, mau bersungguh-sungguh hati di dalam Tuhan. Lalu yang kedua, Kejadian 37 ayat 3 sampai 5. Kejadian pasal yang ke-37 ayat 3 sampai 5. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir daripada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Yusuf menerima favor of God. Tuhan yang memilih, Tuhan yang sudah menentukan Yusuf. Kadang kita nggak bisa mengerti jalan dan rencana Tuhan. Dari sekian banyak anak-anak yang ada hari itu, kenapa Yusuf yang dipilih? Dan kadang kita mikir, kok yang namanya perkenanan Tuhan bisa bikin iri yang lain? Kok yang namanya favor of God kok bisa istilahnya bikin sesuatu hal yang tidak enak buat orang lain? Kita nggak bisa menyelami jalan pikiran Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tapi yang satu hal yang kita pasti percayai, bahwa apa yang sudah Tuhan pilih, itu yang Tuhan jadikan. Yusuf menerima anugerah itu. Ada perkenanan Tuhan, ada favor of God yang Tuhan berikan dalam hidup Yusuf. Mulus nggak jalannya? Tidak. Setelah Tuhan memilih Yusuf, apa yang terjadi? Cobaan datang menghampiri Yusuf. Dibenci, dijual, difitnah, sampai pada akhirnya ada happy ending yang Yusuf alami dalam kehidupannya. Tadi saya katakan yang namanya hidup dalam perkenanan Tuhan bukan cuma soal kita bicara tentang berkat, tentang anugerah, tentang mukjizat, tentang keajaiban, saudara. Tapi di mana kita benar-benar menyerahkan dan bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita akan alami proses, itu pasti. Israel mengalaminya, Yusuf mengalaminya, dan kita juga mengalaminya dalam hidup kita. Tapi yang dilihat seberapa kita kuat, seberapa kita bertahan, seberapa kita setia di dalam jalan Tuhan. Tadi kita nyanyikan, biarlah hidupku kau dapati selalu menyenangkan hatimu. Di dalam semua hal yang kita alami di dalam jasmani kita, saudara, apakah hidup kita seperti yang kita nyanyikan untuk Tuhan pagi ini? Didapati selalu setia dan menyenangkan hatinya. Apakah kita tetap bertahan sampai akhir? Firman-Nya pernah disampaikan tentang bertahan oleh Ibu Nani, benar? Apakah kita bisa melakukan dan mewujudkan itu, bertahan sampai akhir? Sampai Tuhan mendapati kita setia dan selalu menyenangkan hatinya. Favor of God itu turun kepada siapa yang bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan hari-hari ini.
Ada satu kunci supaya itu hadir dalam hidup kita, yaitu apa? Hidup bersekutu dengan Tuhan sampai akhir. Tidak ada tawar menawar, tidak ada penolakan, tapi ini adalah kunci wajib yang harus kita lakukan. Bersekutu dengan Tuhan di dalam doa, pujian, penyembahan, pembacaan Alkitab, pengajaran firman, apapun itu, itulah yang harus kita kerjakan. Keluaran 19 ayat 5, Keluaran 19 ayat 5 berkata, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kita mau baca bareng-bareng ya. Kata kamu diganti aku, oke? 1, 2, 3. Jadi sekarang jika aku bersungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan berpegang pada perjanjian Tuhan, maka aku akan menjadi harta kesayangan Tuhan sendiri dari antara segala bangsa, sebab Tuhanlah yang mempunyai seluruh bumi. Amin. Pengen saudara jadi harta kesayangannya Tuhan? Pengen pasti. Bersungguh-sungguh dan pastikan perkenanan Tuhan hadir dalam hidup. Kuncinya bersekutu dengan Tuhan sampai akhir. Tidak ada excuse, tidak ada tawar menawar. Ya, menjadi harta kesayangan Tuhan itu sangat enak pasti. Kita berkoneksi dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, punya hubungan yang intim dengan Tuhan, hasil dari kita bersekutu dengan Tuhan. Mau saudara? Mau ya? Pasti semuanya mau. Untuk mencapai garis akhir dalam hidup kita, milikilah favor of God. Pastikan perkenanan Tuhan hadir di hidup kita. Ayat yang terakhir, 2 Korintus 6 ayat yang kedua. 2 Korintus 6 ayat 2 berkata, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Amin saudara. Ini ayat yang saya dapat tadi pagi dan sangat powerful dalam hidup saya, dan saya percaya dikatakan pada waktu Tuhan berkenan, Tuhan akan mendengarkan kita, ya. Dan pada hari Tuhan menyelamatkan, Tuhan akan menolong setiap kita. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Tadi saya katakan untuk mencapai garis akhir, untuk kita isinya bisa sama-sama terangkat ke surga, maka miliki, pastikan favor of God ada dalam kehidupan setiap kita. Caranya tadi sudah dijelaskan, ya, contohnya sudah ada. Jadi hari-hari ini saudara, ayo kejar Tuhan lebih lagi, ya. Pastikan ada perkenanan Tuhan hadir di hidup setiap kita. Jangan kita mikir, aduh saya butuh pertolongan, aduh saya lagi butuh berkat. Semua butuh pertolongan, semua butuh berkat, semua butuh mukjizat. Tapi jangan itu yang menjadi fokus kita. Kita datang ke Tuhan cuma mau minta berkat, tapi kita datang ke Tuhan, kita butuh, kita perlu yang namanya perkenanan Tuhan hadir. Yang tadi saya katakan, di saat perkenanan Tuhan hadir, He can do anything, ya. Dia bisa mengubah kemustahilan jadi keajaiban di hidup setiap kita. Maka hari-hari ini sudah, ayo sama-sama kita belajar, pastikan ada favor of God dalam kehidupan kita. Hidup bersekutu dengan Tuhan dan bersungguh-sungguh hati
di dalam Dia. Tuhan berkati kita semua. Saudara, contoh yang mudah ya, bagaimana kita mendapatkan favor of God. Praktek yang mudah, coba praktekkan, maka kamu akan mengalami apa yang dinamakan dengan favor of God. Begini, kan bagaimana cara kita menyenangkan hati Tuhan, itu yang membuat kita favor of God itu bisa turun atas hidup kita. Caranya bagaimana? Gini, begitu kita bangun tidur ya, terus kita ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau aku misalnya mau buka HP sama aku berdoa, itu yang lebih menyenangkan engkau mana? Ya, otomatis kan berdoa dulu ya. Kalau kita mulai memikirkan perkara-perkara apapun juga yang kamu pikirkan, koreksi dan tanya Tuhan, Tuhan, yang tak pikirkan itu nyenengkan hatimu enggak? Ya. Kamu mau bertindak sesuatu, tanya, aku mau bertindak ini nyenengkan hatimu enggak? Aku mau pakai baju ini menyenangkan hatimu enggak? Aku lagi ngadepi sesuatu masalah, mau marah nih, duh Tuhan, kalau aku marah nih nyenengin hatimu enggak? Jawab sendiri. Setiap kali kamu berbuat sesuatu, tanya dulu dalam hidup kamu, ini aku lakukan, ini nyenengkan hati Tuhan enggak? Apa yang aku pikirkan, apa yang aku lihat, apa yang aku makan, dengan aku makan ini tuh nyenengkan hati Tuhan enggak? Kalau enggak, kalau kamu lihat itu enggak menyenangkan hati Tuhan, ya jangan dimakan. Kalau kamu mau ngomong nih, mau ngomong, tanya dulu, Tuhan aku mau ngomong ini nih. Jadi kalau ngomong itu harus, jangan terus langsung ngomong, jangan, kurang bijak ya. Jadi kalau kamu ngomong, tanya Tuhan aku mau ngomong ini tuh kiranya nyenengkan hatimu enggak? Jikalau kita bisa selalu melakukan akan hal itu, percayalah dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Tuhan ya, tek, nyampe ini, kita akan pasti mendapatkan favor of God. Jadi lakukan segala sesuatu ditanyakan dulu dalam hidup saudara ya. Gak usah, nanti dulu saya tak masuk kamar doa dulu. Gak perlu, gak usah sampai seperti itu ya. Begitu kita mau melakukan sesuatu, dalam hati aja, Tuhan aku ngomong ini tuh nyenangkan hatimu enggak? Itu yang saya praktekkan dalam kehidupan saya saudara ya. Begitu pom-pom ini mulai sampaikan firman, saya mulai tanya Tuhan, ini aku nyambungnya apa Tuhan? Yang bisa menyenangkan hatimu. Apa yang aku harus lakukan? Kalau mau doa pun tanya Tuhan, aku pimpin aku berdoa supaya pas di hatimu. Supaya doaku enggak ngelantur kemana-mana. Kalau saudara ini mau belanja, ya tanya Tuhan, tolong aku belanjanya ini ya. Kalau kamu mau beli sesuatu yang kepinginan kamu, tanya dulu Tuhan, aku mau beli ini tuh nyenengkan hatimu enggak? Selalu lakukan hal itu. Buat segala sesuatu kalau menyenangkan hati itu pasti luar biasa. Salah satu contoh yang saya alami ini. Anak-anaknya Sofi ini saya rasakan, bukan saya membanggakan, tapi cukup baik. Dia sudah dikasih tahu sama mamanya, nanti ya kalau pergi jalan-jalan ya, nanti dikasih uang sama papa gitu. Tapi tidak boleh membeli semua barang yang sia-sia, harus yang berguna. Nah kemarin ceritanya, Oma saya itu mau belajar sepeda, kata Kean. Saya bilang, wah bagus kamu, dari dulu Oma tuh pengen kamu bisa naik sepeda, saya gitu ya.
Oma seneng ya kalau Ken bisa naik sepeda? Iya senang. Nih kalau kamu sampai bisa naik sepeda, nanti jalan-jalan tak kasih uang sama Oma. Saya gitu. Bonus supaya kamunya itu semangat. Tapi harus sudah bisa dulu. Apa kata dia? Kata mama, tuh lihat ya. Saya sampai bilang, ini anak bener taat gitu sama mamanya. Kata mama, nanti kalau jalan-jalan, Kean itu sama Cici mau dikasih uang sama papa. Tapi tidak boleh, ya tidak boleh beli yang tidak baik. Jadi sudah dikasih uang sama papa. Jadi Oma tidak usah ngasih uang sama saya lagi. Saya sampai bilang, loh kamu dikasih uang sama Oma aja. Kan itu dikasih sama papa, ini dikasih sama Oma. Ya sudah nanti sudah dikasih uang sama papa. Saya sampai bilang, ini anak kok enggak serakah ya? Gitu loh. Kalau anak kan, gitu kan. Sedangkan anak ini tuh apa-apa tuh selalu gitu. Itu bisa ngomong gitu. Gak usah ngasih uang lagi Oma. Gitu. Karena udah dikasih uang sama papa. Dan katanya tidak boleh beli macam-macam. Nanti kalau Oma kasih uang sama saya juga nggak boleh dibuat macam-macam nanti sama mama katanya gitu. Jadi saya itu merasakan Tuhan terima kasih buat cucu yang baik ya, taat gitu. Kalau udah dikasih tahu gitu enggak serakah. Belajar juga kita belajar tidak serakah di hadapan Tuhan. Itu yang membuat kita senang. No, dengan dia ngomong begitu saya tuh senang sekali. Ini anak kok gak serakah ya gitu. Gak terus langsung ya udah sekarang saya mau belajar sepeda. Ya enggak tuh ya. Dia lakukan setahap demi setahap. Saya melihat akan segala sesuatu Tuhan. Apa yang kita lihat kadang-kadang menjadi pembelajaran dalam hidup kita ya. Belajar untuk tidak serakah ya. Apa yang menjadi bagian kita lakukan dengan taat ya. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih buat semua yang kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih engkau selalu memberikan perkara yang sangat baik buat hidup kami. Bapa yang di surga, kami saat ini mau bersahati ya Tuhan, engkau tahu semua persoalan kami. Dan kami tahu Tuhan, bahwa semua persoalan kami engkau melihat. Karena firman-Mu tadi mengatakan, mata Tuhan melihat. Dan kami tahu engkau melihat semua apa yang menjadi persoalan kami. Buat kami menyenangkan hati-Mu. Supaya ada favor of God dapat turun atas hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami saat-saat ini ya Tuhan. Engkau tahu kami mendengar berita-berita tentang kemarin dan hari ini dan besok Tuhan. Mau ada demo dan sebagainya. Ada roh ketidakpuasan dalam kehidupan beberapa orang-orang di Indonesia. Bapa, kami datang di dalam nama-Mu. Sebenarnya ketidakpuasan itu ada dalam kehidupan kami. Kami minta di dalam nama-Mu. Buat roh penguasaan diri Tuhan. Buat oknum-oknum yang benar-benar tidak puas. Dan kena provokasi dalam segala perkara. Bapa, beri keamanan buat bangsa ini Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan kami. Untuk dapat mengatasi akan segala kemelut yang ada saat ini. Terima kasih untuk semuanya. Hikmat yang berasal daripada-Mu. Kebijaksanaan daripada-Mu. Dari pemerintah kami ini. Dapat mengatasi semua dan semuanya. Biarlah keamanan turun atas bangsa ini. Terima kasih untuk semuanya. Kami percaya Tuhan, keputusan yang akan dikeluarkan akan membuat damai sejahtera, tidak membuat kerusuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Buat Engkau sendiri akan meredam di dalam segala perkara buat bangsa dan negara kami ini.
Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah begitu amat sangat luar biasa. Bapa, saat ini juga kami datang di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang akan terus beracara atas bangsa dan negara kami. Beri kekuatan, kesehatan untuk Bapak Presiden dan semua stafnya Tuhan, untuk dapat mengatasi segala-galanya dengan baik. Bapak, kami berdoa pada saat ini untuk Bapak Kris Muntu yang akan menyampaikan firman-Mu sebentar sore. Urapan yang berasal daripadamu turun atas hamba-Mu ini. Kami juga berdoa saat ini untuk setiap orang Lewi yang akan melakukan tugasnya Tuhan. Kami mohon kuduskan mereka. Ampuni segala kekurangan mereka Tuhan. Layakan untuk melayani Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih untuk semua. Kami mau menyerahkan ibadah kami sebentar sore ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih Tuhan Roh Kudus. Kau yang akan mengirimkan banyak jiwa-jiwa untuk memenuhi tempat ini. Setiap kursi yang sudah disediakan Tuhan, Kau penuhi dengan jiwa-jiwa. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami tetap minta daya tahan tubuh yang baru daripada-Mu untuk memberi kekuatan dan kesehatan untuk tubuh jasmani kami. Terima kasih untuk semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan ini menguasai hidup kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Kau kuasai mata kami Tuhan. Kau kuasai telinga kami, bibir, mulut kami, dan hati kami. Buat kami tetap melekat kepadamu. Semua yang tidak baik dalam hidup kami, Engkau sendiri akan menghancurkannya Tuhan. Berkati tangan kami hari ini. Berkati kaki kami hari ini Tuhan. Supaya perjalanan kami menjadi berhasil hari ini. Dan apa yang kami kerjakan menjadi berkat yang luar biasa dan kami dapat menikmatinya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Segala pujian hormat kami naikkan di hadapan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.